Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidayanti dari akuntansi D 2019, NIM 7211419069. Di sini saya akan menjelaskan proyek 3 dan proyek 4. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu proyek 3 yang berjudul proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Bagian-bagian dari dokumen HTML itu ada 3. Yang pertama, dokumen HTML terdiri atas 2 bagian. Nah, bagian kepala yang memberikan informasi mengenai peranti lunak, brosur, dan yang kedua ialah bagian tubuh, memberitahukan apa yang akan dilihat oleh penggunaan di layar. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Judul ini ditampilkan paling atas pada baris biru di brosur web. Kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web. Yang ketiga ialah, dan bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian besar orang kira merupakan halaman web, gambar, tabel, daftar, dan link. Pada bagian tubuh, tertulis perintah-perintah HTML, serta teks dan gambar yang akan ditampilkan dalam web dan tersedia HTML yang berguna. Selanjutnya ialah ada membuat dokumen Notepad. Itu ada 3 macam. Yang pertama ialah mulailah mem dan bukan Notepad dan membuat dokumen Notepad. Yang kedua, klik perintah Start dan pilihlah seperintah atau programs. Maka program Notepad akan muncul dalam daftar. Yang ketiga ialah atau mengklik seperintah atau aksesoris sebelum pilihan Notepad itu muncul. Selanjutnya, melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, Anda dapat melihatnya untuk memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik ataupun kurang baik. Dan tidak perlu menutup program Notepad-nya lagi. Nah, bukalah browser web dan pilihlah subperintah atau file, diikuti seperintah open, ketikkan nama file untuk menemukan klik OK, maka halaman web Anda akan muncul pada browser lain. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Kelemahan membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode HTML. Meskipun sederhana, pengkodean di Notepad ini memakan banyak waktu. Tetapi, ada 2 keuntungan membuat kode Notepad, yaitu kode yang dibuat efisiensi dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web itu bekerja. Kemudian saya akan melanjutkan mempresentasikan proyek 4 yang berjudul Formulir Survei Web atau HTML Siswa. Contoh, pada contoh ini kita dituntun untuk membuat dokumen Notepad berupa formulir survei yang akan disimpan dalam bentuk HTML, sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Pembuatan formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Contoh terlampir pada slide tahap pembuatan formulir. Kemudian ada tahapan pembuatan atau bagian-bagiannya. Nah, di contoh ini, masing-masing baris di atas disebut tag. Sekali lagi kita pakai istilah aslinya. Ada tag pembuka dan ada tag penutup. Untuk menuliskan tag penutup, cukup tambahkan garis miring di depan tag pembuka. Sebagian besar, tapi tidak semua, tag memiliki tag penutup. Anggaplah tag ini sebagai cara kita berbicara dengan brosur, atau lebih tepatnya memberikan perintah. Selanjutnya, tahap pembuatan bagian-bagiannya itu ada formulir ini tidak jauh berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris ke-6 dan ke-47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Jadi, yang berbeda itu pada baris ke-6 dan baris ke-47-nya saja. Kemudian selanjutnya ada dari figur yang ditampilkan ini, Anda dapat melihat bahwa kontak informasi berada dalam sebuah tabel. Kolom yang pertama memberikan label untuk formulir tersebut, dan baris ke-14 dan ke-18 ini adalah perintah yang menangkap input untuk file, name, dan email. Kemudian selanjutnya ialah baris ke-23 hingga ke-26, menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas atau file name haruslah sama untuk tombol radio. Pada contoh ini, nama yang dicantum selalu school years.
Satu-satunya yang dilihat dari baris ke-23 adalah sebuah tombol radio dan kata freshman. Sama seperti itu. Kemudian selanjutnya ialah bagian-bagian formulir contoh. Tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksklusif di mana jumlah pilihan yang tersedia itu terbatas. Jika terdapat banyak pilihan, nah pilihan-pilihan ini dapat memakan tempat yang amat banyak pada halaman web. Jika seseorang penggunaan dapat memilih lebih dari satu pilihan, nah kota cek harus digunakan. Nah pada figur yang sesudahnya itu, menampilkan kotak cek untuk menangkap informasi di mana seorang siswa tinggal dan apakah siswa tersebut memiliki sebuah mobil. Dan pada baris ke-29 dan 30 itu membuat kotak cek yang nampak pada contoh. Perhatikan bahwa nama file berbeda pada baris ke-29 dan 30, sehingga masing-masing baris membuat filenya dan banyak kotak ceknya dapat dipilih. Jika kotak Live on Campus dipilih dengan klik mouse, maka file on akan memiliki nilai yes. Contoh jadinya seperti ini. Ada please enter your name and email address below, name, email, dan lain sebagainya. Kemudian ada seperti ini. Menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks. Dan ekstensi file teks secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan. Nah, dalam bentuk teks, browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teksnya. Melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, Anda dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik ataupun tidak baik. Dan Anda tidak harus menutup program Notepad-nya lagi. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web dan pilihlah perintah file, diikuti dengan seperintah atau open. Ketika nama file atau browser untuk mencari dan ketiklah tombol OK. Halaman web Anda akan muncul di browser. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.